Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Febriani dengan NIM 2005 12 14 014 dari kelas 2020B Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan prosesor Intel dan AMD. Dijelaskan sebelumnya bahwa pengertian prosesor adalah komponen utama pada komputer dan smartphone yang berfungsi sebagai otak dari komputer. Prosesor memegang peranan paling penting dalam sistem komputer karena prosesor melakukan manajemen arus data untuk menghindari terjadinya stuck data dalam operasi komputer. Manajemen data yang dilakukan oleh prosesor menggunakan rumus perhitungan yang sangat kompleks dan akurat. Pengelolaan data yang dilakukan oleh prosesor dibantu media penyimpanan sementara atau RAM, karena proses yang dilakukan prosesor sangat cepat. Macam-macam prosesor sendiri sangat banyak, salah satunya adalah Intel dan AMD. Terlebih dahulu kita membahas sejarah singkat mengenai AMD dan Intel. Yang pertama adalah sejarah Intel. Intel Corporation didirikan pada tahun 1968, adalah sebuah perusahaan multinasional yang berpusat di Amerika Serikat dan terkenal dengan rancangan dan produksi mikroprosesor dan mengkhususkan dalam sirkuit terpadu. Intel juga membuat kartu jaringan, chipset papan induk, komponen, dan alat lainnya. Intel memiliki proyek riset yang maju dalam seluruh aspek produksi semikonduktor termasuk MEMS. Perkembangan Intel sendiri pada tahun 1971, Intel mengeluarkan mikroprosesor 4004, pada tahun 1972 mikroprosesor 8008, pada tahun 1974 mikroprosesor 8080, pada tahun 1978 8086 sampai 8088 mikroprosesor. Pada tahun 1982 286 mikroprosesor. Sampai dengan sekarang, keluaran Intel terbaru adalah Intel Core i9 pada tahun 2017. Selanjutnya adalah secara AMD. Singkatan prosesor AMD, Advanced Micro Devices, sebuah perusahaan semikonduktor multinasional Amerika Serikat yang berbasis di Sunnyvale, hingga saat ini dikenal dengan produknya yang cukup menggeliat di pasaran, seperti mikroprosesor, chipset motherboard, embedded proses kartu grafis CPU, dan prosesor untuk server, workstation, dan komputer pribadi. Perkembangan AMD Sempron, AMD Athlon, AMD Athlon 64, AMD Athlon X2, AMD Athlon X3, Athlon X4. Saat menggunakan laptop, tentu ada bagian yang wajib dipenuhi agar senantiasa perangkat tersebut dapat berjalan dengan lancar. Hal tersebut tidak lain adalah prosesor. Hingga saat ini terdapat dua merek prosesor yang tengah bersaing ketat guna menguasai pasaran laptop Indonesia. Kedua prosesor tersebut adalah AMD dan Intel. Jika ditinjau dari sisi historisnya, Intel telah diproduksi prosesor jauh lebih awal dibandingkan AMD. Bahkan Intel sudah berhasil mempelopori penggunaan prosesor bagi perangkat elektronik seperti halnya komputer. Meskipun demikian, bukan berarti AMD kalah bagus dari Intel. Untuk lebih lanjutnya, kita melihat perbedaan dari kedua prosesor ini. Berikut pembanding yang akan dibahas. Yang pertama adalah suhu, yang kedua adalah kualitas grafik, yang ketiga adalah kemampuan multimedia, yang keempat adalah kompatibilitas dengan perangkat lain, yang kelima adalah speed processor, yang keenam adalah harga. Mari kita bahas satu persatu mulai dari suhu. Pembanding yang pertama adalah suhu. Perbedaan AMD dan Intel terletak pada suhu dan overhead yang terjadi ketika pemrosesan berlangsung dalam durasi lama. Pada tabel perbandingan tersebut terdapat suhu idle atau komputer yang sedang tidak bekerja pada desktop Windows, tidak ada jendela atau program yang terbuka. Suhu yang normal adalah komputer selama penggunaan berat, seperti sedang bermain game, video, editing, dan lain-lain. Suhu maksimal yaitu suhu tertinggi yang aman bagi CPU yang direkomendasikan oleh Intel atau AMD. Dari tabel tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa AMD memiliki suhu tinggi dibanding Intel.
Umumnya, AMD memiliki cooling yang cukup besar, berbentuk persegi dilengkapi kipas dengan airflow yang kecil. Kondisi ini akan menyebabkan rambatan panas menjadi lebih lama, karena medianya lebih besar sementara airflow-nya kecil dan pembuangan panas oleh kipas melalui heatsink-nya akan juga lebih lama. Hal ini berbanding terbalik dengan Intel. Intel bahkan memiliki cooling fan yang lebih tipis. Kelebihan lainnya adalah prosesor Intel bisa meredam panas perangkat laptop meskipun telah dipakai berjam-jam. Intel unggul di teknologi peredam panas atau overheating dan media star fan cooler yang lebih kecil. Faktor-faktor yang mempengaruhi suhu prosesor yang pertama adalah suhu ruangan. Suhu ruangan sekitar dapat mempengaruhi temperatur CPU antara 5 sampai dengan 10 derajat Celcius. Sebagai ukuran kasar, 1 derajat Celcius kenaikan suhu kamar sama dengan 1 sampai 1,5 derajat Celcius kenaikan suhu CPU. Itu sebabnya pengulas hardware yang berpengalaman dan overclocker akan memberikan dan juga melihat faktor dalam suhu ruangan sekitar mereka ketika akan mengambil pembaca suhu. Faktor yang kedua adalah pendinginan casing komputer. Sebuah GPU dapat menjalankan 8 sampai 10 derajat Celcius lebih dingin ketika ruangan di dalam komputer memiliki luas dengan ventilasi yang baik daripada ruangan yang sempit, kecil, dan penuh dengan debu. Berikut adalah cara untuk memeriksa apakah komputer Anda telah atau dapat melakukan pekerjaan yang tepat untuk menjaga dinginnya GPU. Yang pertama adalah menutup casing komputer, memasukkan kembali panel samping, dan periksa suhunya lagi. Jika suhu GPU rata naik lebih dari 5 derajat Celcius ketika casing ditutup, maka casing komputer Anda tidak memiliki pendinginan yang memadai. Yang kedua adalah Anda harus mengatur kabel pada casing komputer Anda untuk mendapatkan lebih banyak sirkulasi udara dan memiliki kipas casing juga mempertimbangkan menggunakan power supply moduler untuk meminimalkan kekacauan. Pembanding yang kedua adalah kualitas grafis. Kemampuan dan kualitas grafis AMD masih lebih baik dibanding Intel, terutama di segmen menengah ke bawah. Prosesor AMD dengan grafis Radeon sanggup mengalahkan prosesor Intel yang mengandalkan grafis Intel Iris. Walaupun Intel berusaha mengalahkan AMD dengan meluncurkan prosesor dengan Iris Pro, namun masih tetap bisa dikalahkan oleh prosesor AMD Ryzen generasi terbaru dengan Radeon. Berikut merupakan grafis perbandingan untuk urusan rendering game CS:GO di antara keduanya. Nampak AMD lebih unggul untuk urusan ini karena AMD sudah tertanam GPU terpisah yang tidak memberatkan kinerja prosesor. AMD betul memperhatikan untuk urusan gaming bagi para gamers. Pembanding yang ketiga adalah kemampuan multimedia. Bagi perangkat laptop, multimedia sangat penting agar mampu memberikan beragam manfaat bagi penggunanya. Berdasarkan sisi multimedia, prosesor Intel dan AMD memiliki perbandingan yang cukup menggiurkan. Intel diklaim jauh lebih unggul dari AMD. Hal ini mengingat bahwa gambar yang ditampilkan oleh prosesor Intel jauh lebih tajam dan jelas. AMD sedikit lebih tertinggal dibandingkan dengan Intel dari sisi multimedia. Bahkan hal ini juga sudah terbukti dalam dunia game di seluruh dunia. Selanjutnya, pembanding keempat adalah kompatibilitas dengan perangkat lain. Pada kompatibilitas dengan GPU discrete, untuk prosesor level high-end atau kelas atas, performa Intel lebih baik dibanding AMD. Apalagi kartu grafis ternama di dunia seperti Nvidia cenderung lebih cocok dipasangkan dengan Intel ketimbang AMD. Bahkan prosesor AMD yang paling powerful sekalipun masih kurang cocok digabung dengan Nvidia dibanding Intel Core i3 atau i5. Karena GPU Nvidia lebih compatible dengan Intel saat digunakan bermain game berat, prosesor Intel bisa menghasilkan frame rate hingga 30 fps lebih tinggi dibanding AMD. Namun, kini AMD sudah merilis prosesor generasi terbaru yakni AMD Ryzen 5000 yang secara performa sangat bisa disandingkan dengan prosesor Intel Core generasi ke-10. Pembanding selanjutnya adalah speed processor atau kecepatan prosesor. Apabila dilihat dari sisi kecepatan,
telah didapatkan sebuah fakta menarik berdasarkan tes benchmark tentang AMD dan Intel. Intel diklaim jauh lebih cepat jika dibanding dengan prosesor AMD, walaupun tidak kalah jauh, akan tetapi mutlak bahwa Intel memiliki kecepatan yang lebih baik dibanding AMD. Untuk pembanding terakhir adalah harga. Untuk persoalan harga, prosesor Intel dan AMD memiliki perbedaan harga yang cukup signifikan. Saat ini, laptop yang menggunakan prosesor Intel terbilang sedikit lebih mahal dibanding AMD. Jika Anda ingin membeli laptop dengan harga murah tapi spesifikasi tinggi, maka bisa langsung memilih laptop dengan prosesor AMD. Akan tetapi, apabila Anda mau membeli laptop dengan performa multimedia yang baik, maka pilihlah laptop dengan prosesor Intel. Setelah mengulas perbedaan prosesor Intel dan AMD, dapat dipersempit lagi apa saja kelebihan dan kekurangan AMD dan Intel. Perlu diingat bahwa Intel dan AMD terus berinovasi dalam pengembangan teknologinya, sehingga di masa mendatang mungkin adanya perubahan bahkan perbedaan yang lebih luas antara keduanya. Berikut ini adalah sejumlah kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada prosesor Intel dan AMD. Yang pertama adalah prosesor Intel memiliki keunggulan dalam mengatasi overheating. Teknologi heatsink dan peredam panas yang dimiliki Intel bisa mengurangi panas pada perangkat secara keseluruhan meskipun telah digunakan berjam-jam. Yang kedua, prosesor Intel lebih baik dalam mengatasi suara berisik saat operasi aplikasi dan penggunaan cooler atau kipas. Intel lebih baik dalam hal single threading, namun AMD lebih baik dalam performa multithreading. Intel sangat baik dalam efisiensi sumber daya dan bahan baku karena soket motherboard yang lama masih tetap diproduksi. GPU AMD lebih baik pada arsitektur serta kompatibilitas motherboard dan soketnya yang dirancang untuk jangka panjang. GPU AMD memiliki lebih banyak core daripada Intel, tetapi prosesor Intel unggul dalam efisiensi. Intel lebih baik dalam manajemen memori internal karena memiliki Intel Matrix Memory. Dari sisi grafis, prosesor AMD lebih mumpuni. AMD menang dalam kecepatan transfer data atau transfer data rate. AMD unggul dalam kolaborasi teknologi. AMD unggul dalam hal biaya. Dari pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan, perbandingan prosesor Intel lebih kuat dari prosesor AMD pada aplikasi multimedia. Sebaliknya, prosesor AMD menang dari prosesor Intel di gaming dan program 3D-nya. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai perbedaan Intel dan AMD. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.